Gue tuh udah gak pernah pegang-pegang. Pegang-pegang apa? Walaupun kita cuma naik bajai gitu loh. Hari ini saya beruntung sekali bisa ketemu sama satu orang DJ. Dia belajar DJ-nya di Manhattan Discotheque. Dia dilatih oleh almarhum DJ Mumuh, almarhum DJ Uti, kemudian juga oleh David, dan kadang dilihat oleh Stephen Fu, para DJ senior di Manhattan Discotheque waktu itu. Dan DJ Hermanto juga waktu itu latihannya sama satu orang senior DJ namanya DJ Rambing. Mereka berdua latihan di sana. Hari ini kesempatan kita akan ketemu dan berbincang-bincang tentang 80s 90s dengan DJ Hermanto. Lu cerita dong yang tadi tuh. Oh iya. Tentang DJ kayak artis. Bener, kita tuh dulu jadi DJ tuh seperti kayak artis. Tanpa sadar itu audiens itu udah membentuk kita tuh seperti itu. Bukan kita nge-labelin kita jadi artis ya. Ya kayak superstar lah gitu loh. Orang kalau mau ke diskotik bukan mau nanya apa, tanya dulu DJ-nya siapa. Wah, DJ siapa? Kiting. DJ siapa? Tommy Vance. Manto gitu loh. DJ siapa? Manto, Louis gitu kan. Dulu gue panggil Louis. Yang kasih gue nama Louis itu si Pepen nanti ya. Nanti kita tanya Pepen ya. Lu tanya dia kenapa alasan dia kasih gue nama Louis. Nah tadi yang tadi gue cerita, ada cewek satu nunggu sampai 6 bulan loh. 6 bulan. Saking gantengnya. Dan dia nungguin gue tuh cuma buat tidur sama gue doang, men. Gila kan lu? Padahal dia bisa tidur sendiri ya. Iya, padahal dia bisa tidur sendiri kan. Kenapa harus tungguin gue 6 bulan? Berarti selama 6 bulan dia gak tidur dong. Wah. Itu kacau. Dia datang tiap malam, pesen minum, dia ngeliatin gua apa sama tamu, sama cewek lah, sama apa gitu, dan dia nggak pernah mau ganggu gua gitu loh. Tapi dia setiap kali mau manggil waiter itu untuk manggil gua, waiter tuh bilang, oke ya nanti dipanggilin, tapi nggak dipanggil. Kan kasihan juga tuh cewek 6 bulan kan tidur. Tuh kan kita seorang entertainer sejati kan. Iya. Ya entertainer sejati ya kita harus memuaskan semua orang. Dulu kita pakai jas ya? Iya. Jasnya warna-warni. Ya, jasnya warna-warni. Sekarang lu suruh pakai jas warna-warni, gua nggak boleh keluar. Jangan kalau 20-an tahun era saat itu pakai jas keren. Lu sekarang pakai jas sudah kayak direktur. Dulu jas bikin jas atasnya warna apa, celananya warna apa. Bener nggak? Iya. Ngejahit jasnya begitu gitu, atas warna apa, bawah warna apa, dan dipakai pakai dasi. Oh keren men. Walaupun kita cuma naik bajai gitu loh. Walaupun naik Vespa. Karena kita sangat menghargai sekali profesi kita itu. Lo lakuin dengan satu kebanggaan gitu. Kecintaan kita akan itu gitu. Era saat itu betul, DJ 80 90 betul. Sangat. Jadi era 80 90 itu DJ itu gak banyak. Tapi memang DJ itu sangat dihargai. Bukan berarti DJ sekarang nggak dihargai, bukan. Ini konteksnya beda gitu loh. Ini gue bicara DJ dulu gitu loh. Kita dipanggil. Bisa keliling tuh, mau pesan minum apa, mau ambil makanan, mau beli apapun, semua ditraktir. Rokok, makan, minum, semua ditraktir ya. Di tempat kerja kita itu kita punya jatah minum. Jatah minum gue tuh nggak pernah habis tiap hari. Tiap bulan. Sampai sebulan tuh nggak pernah diambil minuman itu. Kenapa? Karena gue udah kebanyakan minum sama tamu. Kiting tahu deh. Kiting tahu. Ini salah satu orang yang ngejodoh-musin gue nih. Enak aja. Ini salah satu DJ yang dulu yang ngejodoh-musin gue sama tamu itu. Dia nggak doyan minum. Dia nggak bisa minum. Tapi tiap kali ada tamu panggil, DJ temenin tuh sini minum. Mantap lu aja toh. Itu dia. Lu bayangin, gua semalam itu kadang-kadang minum itu bisa lebih dari, kalau dihitung liter mah dari sini bisa ke Bandung bolak-balik gitu kali. Gua tuh berusaha untuk membuat tamu itu jadi happy. Jadi bukan cuma sekedar kita main musik aja, betul. Tapi kita juga membina hubungan sama tamu. Betul. Makanya nggak aneh 80-90 DJ itu sangat membawa tamu banget gitu kan. Betul. Ada ikatan sama tamu gitu ya. Gua masih ingat gaji pertama kita kerja di situ 250 ya? 350 ya? Oh lu berarti lu lebih kecil, gua lebih gede. Lu 250, gua 350. Baru ketahuan sekarang gitu loh. Per malam, Per bulan. Wah, lu sedih pasti kan?
Tapi zaman itu 350 itu udah gede bro. Tahun 89. 89, harga Marlboro masih 1.300 sebungkus. Lalu bayangin. Today kan paling rame di studio. Saat itu paling rame. Saat itu paling rame itu Today. Kalau mau ke WC, Mau ke WC itu bolak-balik tuh bisa habis 1 jam loh. ya Kiting paling sebel kalau gua ke WC. Baliknya lama katanya. Dia udah kebal kencing. dan dulu kita semua main pakai piringan hitam kan. Dulu Dan kita main piringan pakai hitam piringan itu lagu itu mesti paling 3 menit 4 menit mesti ganti. ya. Dulu kadang kita akalin pakai kaset Pakai non-stop. kaset non-stop. Ya. Pakai kaset non-stop. Puterin dulu ya. Betul. dimasukin ya. Nah, lu walaupun pakai kaset non-stop juga ketahuan kalau itu bukan DJ yang main. Iya. DJ-nya hilang. DJ hilang gitu loh. DJ itu nggak bisa terlepas dari apa? Dari mic. Mic itu mesti harus on terus gitu loh. Itu yang membuat suasana itu jadi hidup. Live-nya itu jadi ada gitu loh. Si Kiting itu kalau udah tamu rame, wah udah. Dia demennya di atas dulu tuh. Gua terus yang didorong-dorong tuh ke bawah tuh. Ketemu tamu-tamu siapa gitu loh. Dan akhirnya gua mau nggak mau gua balik-balik udah mabok. Kalau gua bisa ke WC itu bisa 1 jam, kenapa? Begitu gua jalan mau ke WC, gua banyak mampir dulu ke tamu-tamu minum. Baru ke WC. Lo tau nggak kenapa Manto dari tunjukin begitu, muternya begitu? Karena memang begitu counter DJ Iya. kita, WC-nya masih muter. Betul. Makanya dia contohin begitu. Iya. Dia masih muter. Iya. Yang di tengah-tengah tuh dance floor, jadi Dance nggak floor. bisa motong susah. Jadi nggak bisa Dia motong karena muter. dance floor itu penuh padat ya Ting ya. Padat. Kita harus muter jalannya gitu loh. Bentuk Today kita tuh memang begitu ya jalannya ya. Pas lagi mau ke WC, toh minum toh segelas. Minum segelas ngobrol bisa setengah jam. Wah, belum lagi muter bosan. Balik lagi begitu. Pergi sehat pulang Pulang sakit. ya. Nah, kita dulu 2 DJ karena yang satu kalau off itu keteteran. Tapi zaman dulu kita jarang off ya Ting ya. Kok open kita datang? Iya, off pun datang loh. Lu bayangin, off pun datang. Kalau perlu tuh diskotik buka 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam tuh. Kita lakonin gitu loh. Akhirnya karena memang udah bener-bener keteteran, berdua, kita tutupnya paling jam 4 ya. Setengah 4, jam 3. Jam 4. Zaman dulu diskotik biasa orang tutup jam 2. Kita pertama kali Today, seinget gua, pertama kali diskotik di Jakarta itu tutup jam 4 itu Today mulai. Karena ada bubaran dari Regent sama Dynasty Nightclub. Iya. Bubaran mereka. Iya. Makin rame gitu. Betul, Jadi dan- waktu itu happening banget ya. Dia Betul. bubar jam 2 datang ke kita. Iya, makanya Today itu bener-bener happening gitu loh. Itu awal-awal diskotik yang pertama kali bisa buka sampai jam 4. Dan gue cukup bangga bagian dari orang yang pertama kali ngerasain seperti itu gitu loh. Pertama kali nge-DJ lu di Lipstick ya? Sebenarnya gini, sebenarnya gue tuh atlet gitu loh. Gue sempat ikut seleksi tim junior DKI gitu loh. Tapi nggak lolos. Karena kenapa? Banyak DJ-nya gitu loh, banyak kehidupan malamnya daripada ini ya gitu loh. Gue awal-awal bisa DJ itu karena gini. Dulu gue suka main drum. Nah, ada pernah diajak sama satu temen DJ juga. Waktu gue ke diskotik, kita ke Manhattan yang di Ancol, pertama kali di Ancol. Pas di Ancol gue lihat tuh DJ-nya, wih keren juga ya. Siapa sih tuh orang? Wah, bisa nge-DJ, bisa ini. Yang gue lihat tuh tau gak siapa lagi? Si Uti, almarhum Uti yang lagi main. Wah, lu kan tau dong kalau si Uti lagi main kan. Wah, dia joget, dia ngomong, dia bisa menghipnotis orang tuh untuk terbawa ke ini ya gitu loh. Nah, kebetulan si Rambing ini pengen ngeles DJ, pengen belajar DJ lah di Manhattan. Rambing nggak bisa sendiri belajar, dia mau nggak mau mesti berdua gitu loh, karena nanggung kalau cuma dia doang gitu loh. Akhirnya dia begini, Tok, lu ikut belajar yuk. Wah, gue bilang, belajar apa? DJ. Mau nggak? Hati kecil sih pengen, mau. Cuma biayanya berapa? Gue nggak ngerti berapa. Yang tahu nanti si Rambing karena dia ngebayar. Pokoknya udah lah, lu nggak usah pikirin masalah duitnya. Yang penting lu mau aja gitu loh. Gue masih kelas 2 SMA, men. Gue masih kelas 2 SMA. Dan waktu itu gue tuh posisi gue ketua OSIS, men. Gue ketua OSIS. Lu bayangin, dari SMP itu gue ketua OSIS. SMA tuh gue ketua OSIS. Gue juga paskibraka dan segala macem. Waktu gue belajar DJ, itu 1 bulan kemudian tuh gue udah mesti paskibraka di kantor gubernur. Zaman dulu kita bisa ngibar bendera di kantor gubernur, apalagi gue orang orang Chinese gitu loh, orang Tionghoa. Itu sangat-sangat bangga sekali. Yeah. Gua dilatih oleh Komandan Kodim 0503. Itu kita dilatih itu kayak militer. Kalau lu lihat sekarang badan gua masih bagus begini ya karena Dilatih militer. dilatih militer. Ya kan? Muka gua masih cakep begini kan ya. Dilatih militer. Karena dilatih militer bukan lah. Karena rajin Iya, karena rajin itu botox. Gua waktu itu
bingung. Gue nggak yakin orang tua gue tuh bisa okein gue ke diskotik gitu loh. Orang tua mana sih yang mau anaknya ke diskotik? Nggak ada. DJ itu konotasi itu dianggap tuh jelek sekali. Oke, balik lagi ke DJ tadi. Nah, 2 bulan kita belajar DJ. Yang waktu itu yang ngajar kita itu si almarhum Uti, almarhum Mumu, dan David masih ada. David masih ada. Tuh waktu gue pertama kali gue belajar DJ itu gue nggak ada punya gambaran bahwa gue tuh akan jadi DJ. Gue cuma pengen tahu DJ itu apa. Karena waktu itu gue cuma dikasih tahu bahwa DJ itu kita itu menyamakan beat yang diambil dari mana? Beat yang dari pemain drum. Nah itu yang bikin gue tuh jadi tertarik, gue pengen tahu tuh loh. Bener, ternyata kita ada snare drum, ada bass drum kan. Itu kan yang patokan kita kan untuk kita mixing kan gitu loh. Jadi yang mereka maksudnya dengan mixing itu menyamakan ketukan itu antara lagu yang satu dengan lagu yang kedua gitu loh. Antara snare drumnya ketemu snare drum, bass drumnya ketemu bass drum itu gitu. Tapi gue nggak ada gambaran kalau gue akan jadi DJ. Karena setelah habis belajar, ya udah gue tetap lanjut di sekolah. Malah si Rambing yang udah mulai kerja, dia malah pertama kali kerja di Valentino. Nah disitulah awal terjadi musibah gue ketemu Kiting di Valentino itu. Dimana kita lagi duduk, duk tak. Dia yang ngajarin gue ngitung nih. Jadi waktu itu gue nggak bisa ngitung ya. Jadi asal nge-mix kan dari kecil kan gue udah bisa main ataupun bisa nge-play lah piringan hitam. Tiba-tiba ketemu Manto mesti dihitung intronya kayak gini. 1 tak duk tak 2 tak duk tak. Jadi di disco orang-orang ngeliatin orang disco, kita berdua ngobrolinnya cuman hitungan doang ya. Iya. Cuman 1 tak duk tak 2 tak duk tak. Kiting waktu itu juga udah DJ. Dia udah nge-DJ, tapi dia nge-DJ-nya pakai kaset. Gue pernah ikut di Princess, tapi gue bingung tuh nge-DJ itu. Wah, gila itu. Mixing pakai tip. Itu gokil tuh. Itu bener-bener gokil dan karena itulah hari ini gue bawa tape kaset. Ya kenang-kenangan kita. Nge-remix mixing pakai tip gitu loh. Lu gimana mau ngambil ketukannya gitu. Dia pakai pos, men. Dan dia bisa gitu loh. Gue nggak bisa. Gue akuin dia jago gitu. Gue nggak bisa gitu loh. Nah di situ gue awal ketemu Kiting. Habis itu Rambing stop di Valentino, dia kerja di Lipstick. Waktu itu lagi happening sekali. Orang main sepatu roda. Rame rame pagi siang sore malam tuh rame. Kalau yang nggak tahu Lipstick tuh tempat sepatu roda. Kalau sekarang kan pakainya ice skating. Kalau itu pakai sepatu roda dan counter DJ-nya di tengah. Itu bukan dance floor tapi lapangan untuk main sepatu roda. Maksudnya di tengah itu di tengah tapi kita letaknya di ujung. Ujung. Jadi mereka muter ya. Di sana itu namanya Lipstick Disco Skate, adanya di Gajah Mada Plaza. Nah, waktu dia kerja di Lipstick, awal kelas 3 SMA, gua ditawarin sama si Rambing. Mau nggak lu kerja jadi DJ di Lipstick, tempat main sepatu roda. Waduh, gua di challenge begitu juga bingung juga ya. Karena waktu dari gua habis belajar sampai berapa lama, gua tuh udah gak pernah pegang-pegang. Nggak pernah pegang-pegang turntable lagi. PH itu udah nggak pernah sentuh. Rambing itulah dia yang banyak mendorong gua untuk berani. Lu kalau nggak gitu, lu nggak akan bisa katanya dia bilang gitu. Mau sampai kapan? Lu belajar katanya. Sayang kalau lu nggak ini, dia bilang gitu. Nah itulah dia akhirnya. Gua ambil challenge itu. Gua kerja. Nggak tahu ya. Begitu gua kerja di Lipstick itu, gua ketemu lagi sama bencana yang kedua, si Kitty lagi. Dia lighting, gua DJ. Dia di atas gua kan, kita susunan DJ, lighting gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau gua pas lagi main, gua kadang-kadang capek juga ya mainnya. Ting, mau main nggak? Mau. Ya lu main ganti gua. Karena kita udah temen ya. Jadi kita senang aja gitu kalau temen kita itu juga bisa nge-DJ gitu, bisa nge-DJ gitu. Karena kita fun lah, kita nggak ada yang namanya kompetisi gitu. Kita semuanya ini gitu. Maksudnya asik-asik aja gitu. Lu lebih jago dari gue ya. Tapi di Lipstick juga waktu itu seru ya, walaupun main nggak rapi pun nggak apa-apa karena mereka asik main sepatu roda. Tapi ketika rapi ada problem sendiri lagi tuh. Itu benar-benar sangat menguji iman gue loh tuh. Menguji kesabaran gue itu. Kita nge-DJ udah benar-benar susah gitu ya. Mixing itu lagi bener-bener udah bagus nih. Wah, bangga kan. Mixingnya udah enak loh. Bentar lagi nih. 1 bar lagi kita udah mau keluarin lagunya. Udah mau keluarin lagunya nih. Wah, udah dapet nih beatnya nih. Wah,
Kita kan buang di dalam dulu kan 8 kan. Simpen di dalam Ya, ya. buang di dalam itu arti kata bukannya itu ya, bukan negatif ya. Begitu udah di dalam tuh 8 bar itu udah oke, begitu kita keluarin, tahu-tahu dari sono ada yang naik sepatu roda, tuh kenceng dia lari kenceng, duder, dia ngehajar counter DJ. Dia pergi counter DJ. Itu lagu kita yang tadi ya, duk taknya udah sama, duk tak, duduk tak, duk tak, duduk tak, duduk. Jalurnya mentar, gitu. Terus gue pikir, kapan kita maju nih kan DJ ya? Sekali-kalinya udah pas udah sama, udah dikeluarinnya udah ini, tau-tau udah dihantam. Sekalinya kagak dihantam, main masih duduk. Pak Afi bilang gini, Mato, Kiting, lu orang bisa nge-DJ gak sih? Tapi DJ ini mainnya kok nggak bagus ya. Akhirnya kita kasih masukan bahwa counter kita tuh dihantam sama orang yang main sepatu roda, jadi akhirnya jadi begitu. Akhirnya di depan tuh dipasang ring, masih nggak? Dikasih besi tambahan, Dikasih kayak besi, pagar. dikasih pagar. Tapi dia besi bulat gitu, gede gitu loh. Wah, dipasangin itu. Wah, gua seneng dong. Gua pikir udah aman kan. Gua pikir udah aman. Wah, mixing bisa bagus nih. Weh. Pas waktu udah pasang kita mixing, tahu-tahu begitu dihantam mental juga tetap. Karena besinya itu kan tetap aja gitu loh. Turntable itu sangat sensitif sekali. Dan gua masih inget, gua pertama kali kerja di Lipstick, gaji gua 75.000 bro.